tidak punya prostat. Tapi kalau Dorce misalnya nggak bisa kencing, larinya ke saya juga. Ya. Oke, jadi di sini saya akan mengulas sedikit tentang deteksi dini pembesaran prostat. Prostat itu salah satu kelenjar yang hanya dimiliki oleh laki-laki. Letaknya ada di sini. Nanti juga ada slide-nya. Letaknya ada di sini, ya. Jadi ini kelenjar prostat. Ini ada di dalam perut kita, ya. Jadi nggak akan kelihatan. Ya. Dia berada di bawah kandung kemih, ya, dengan ukuran sebesar kuning telur. Bentuknya seperti kuning telur juga, bulat, ya. Nah, dia akan berkembang sesuai dengan usia kita. Semakin bertambah usia kita, akan lebih besar juga prostatnya. Sekilas bahwa dokter urologi itu apa sih? Ini kembali lagi nih, saya loncat-loncat nih karena slide-nya di situ. Bahwasanya selama ini orang dokternya laki-laki itu siapa sih? Bingung. Ya, mungkin sudah pada mafhum semua bahwasanya kalau kesehatan wanita datanya ke OBGYN, ke dokter kandungan. Tapi kalau laki-laki bagaimana? Ke siapa? Nah, belum kan? Nah, di Indonesia sendiri urologi itu berkembang semenjak tahun 70-an. Ya, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan sebagainya, sekarang ini di Indonesia baru ada 250 dokter urologi. Jadi sangat minim dan memang minatnya juga nggak terlalu banyak ya. Utak-utak yang setiap hari utak-utak itu aja ya. Kalau kandungan suka yang utak-utak yang punya perempuan, tapi yang laki-laki jarang yang mau. Nah, ini sekarang bagaimana sih kesehatan pria? Nah, ini sekarang kesehatan pria itu ditangani oleh seorang urologi. Bahkan kalau misalkan yang susah untuk ereksi atau disfungsi ereksi atau bahkan yang sudah tua-tua, termasuk yang aging male, sekarang yang berkembang itu aging male ya. Aging male itu artinya perempuan banyak lari ke klinik untuk supaya nggak cepet tua. Tapi sekarang laki-laki juga seperti itu. Dan itu memang bidangnya urologi ya. Nah, ini urologi itu bahas apa aja sih? Nih masalah prostat, masalah ginjal, masalah saluran dan kandung kemih, kanker prostat, kanker ginjal, kandung kemih, disfungsi seksual, andrologi, infertilitas pada laki-laki, urologi. Ya, kedokteran reproduksi juga. Ini organnya, sekilas bahwa organnya laki-laki dan perempuan itu sama semua. Masalah ginjal, ya, kemudian saluran kencingnya, kandung kemihnya, yang beda itu hanya di bagian luarnya aja. Jadi bagian organ reproduksi itu yang berbeda. Tapi masalah traktus urinariusnya sama, identik. Nah, ini yang untuk pria. Yang membedakan di sini, ya, ini prostat. Dan yang kedua ini, nah ini untuk reproduksinya. Itu yang membedakan. Ini tadi yang saya ulas di depan, bahwa prostat adalah kelenjar dari sistem reproduksi pria yang berukuran sebesar kuning telur dan letak di bawah kandung kemih. Nah, ini seperti ini. Ya seperti ini. Kemudian dengan bertambahnya usia, prostat akan mengalami pembesaran dan seringkali menyebabkan masalah pada saat berkemih. Masalahnya apa aja sih? Masalah yang di prostat bisa kanker prostat, bisa pembesaran prostat, bisa infeksi prostat. Kalau kanker prostat biasanya terjadi pada usia di atas 60 tahun. Kalau pembesaran prostat itu bisa terjadi pada usia di atas 45 tahun. Kalau infeksi prostat biasanya terjadi pada usia remaja. Bukan remaja ya, dewasa muda, contohnya yang baru menikah dan sebagainya itu sering infeksi prostat. Nah, ini tadi gambarannya. Nah, ini kalau yang mengalami pembesaran, nah ini membesar. Ini juga membesar karena yang normal seperti ini. Ini saya punya manekinnya, punya bonekanya yang suka saya tunjukkan ke pasien. Ini loh prostat. Nah, ini juga ada konsistensinya. Konsistensinya ini sama seperti yang ada di tubuh kita. Jadi normal, sama konsistensinya. Jadi ada yang keras, ada juga yang lunak. Silakan sambung aja, masih barusan saja kok. Ya memang khusus untuk mas di depan juga jadi. Kanker prostat merupakan salah satu dari 3 penyebab utama kematian pada pria. Ya, yang pertama itu kanker usus, yang kedua kanker paru-paru, dan yang ketiga kanker prostat. Ya, tambah usia tambah besar, pasti.
Sekarang kita bersyukur masih muda-muda semua, jadi masih terbebas. Tapi ingat bahwa nanti suatu saat kita akan terkena masalah prostat ini. Dan yang paling sering dikeluhkan adalah keluhan kencingnya saja. Jadi ini masnya urusan kencing aja nanti. Sering dijumpai. Nah, kemudian sekarang kita menginjak ke masalah yang benign atau yang jinak, ya. Sering dijumpai pada usia lanjut, pada usia muda juga. Kemudian pada usia muda ini yang paling sering adalah infeksi prostat atau yang lebih dikenal dengan prostatitis. Nah, keluhan-keluhannya ini yang penting. Keluhan-keluhan prostat. Jadi ada malam hari berkencing lebih dari 1 kali, ya. Kemudian menunggu lama untuk buang air kecil, ya. Jadi kalau di kamar mandi itu biasanya sampai gedor-gedor tetangganya, gedor-gedor antrian, ya. Karena kencingnya ada kencing sampai 3 menit. Jadi orang kencingnya sampai 3 menit karena benar-benar harus mengejar. Ya, itu beberapa keluhan dari pembesaran prostat. Jadi keluhan ini itu bisa terjadi pada orang yang prostatnya jinak maupun prostatnya ganas, atau yang pada anak muda tadi yang infeksi prostat atau prostatitis. Keluhannya sama, semua seperti itu. Jadi yang pertama, yang paling sering adalah malam, sering kencing, terutama sesudah bangun, sudah tidur, kemudian dia bangun hanya untuk kencing. Normal tidak ada, normal. Tapi kalau sudah lebih dari 1 kali ini sudah tidak normal, ya. Buang air kencing tak lampias, itu artinya buang air kencingnya itu nggak tuntas, ya. Jadi terkesan masih ada sisa. Kemudian menunggu lama untuk buang air kencing, jadi harus mengejar dulu, ya. Kemudian sering kencing, sedikit-sedikit kencing, ya. Habis kencing lagi, setengah jam kencing lagi. Kadang-kadang sampai ngompol atau celana dalamnya basah. Kemudian tergesa-gesa bila kencing, jadi sudah nggak bisa nahan kencing, ya. Kemudian juga sulit menahan kencing, jadi harus segera dikencingkan. Meskipun habis kencing sudah nggak bisa nahan lagi. Kencing terputus-putus, ya. Itu di dalam perjalanan saluran kencingnya atau perjalanan kencingnya itu dia kadang putus, nyambung lagi, dan putus lagi. Kencingnya harus mengejang. Itu yang paling sering, yang pertama dan terakhir nih, ya. Yang paling sering. Ini yang perlu diketahui bahwa kanker prostat hanya terjadi pada sebagian kecil pria, hanya pria, dan sebagian kecil. Terjadi pada pria yang jarang terjadi pada pria di bawah 60 tahun, ya. Jadi paling sering itu di atas 60 tahun. Ini yang kanker, ya. Yang tadi kan yang prostat jinak, ini yang kanker. Alhamdulillah. Ya. Kalau kanker prostat jarang terjadi pada orang di bawah usia 50 tahun, 60 tahun. Nah, sering terjadi dengan bertambahnya usia. Ya, risiko kanker prostat akan lebih besar pada pria-pria yang bertahan hidup sampai usia 80 tahun. Itu hampir 70% pria-pria di atas 80 tahun itu kena prostat. Kena kanker prostat. Kalau gitu jangan sampai 70 ya dia. Soalnya jarang yang sampai 70. Kalau Masih lama. sudah Pak, kalau sudah 70 bonusnya sudah banyak. Ya, bonusnya sudah banyak. Gejalanya udah tinggi. Kadang-kadang kanker prostat berkembang sangat lambat. Biasanya dokter akan menyarankan pemeriksaan reguler, ya, bisa dengan medical check up. Kemudian penanganannya bisa dengan operasi, bisa dengan radiasi atau radioterapi, atau dengan obat-obatan. Deteksi dininya ini sekarang penting, ya. Pemeriksaan dubur. Nah, ini biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan dubur, itu standar operating procedure untuk pemeriksaan prostat, ya. Kemudian selain pemeriksaan dubur ini, kita juga akan mengerjakan pemeriksaan USG prostat. Nah, ini kebetulan di sini sudah terfasilitasi semua, ya. Kalau dia mau jadi model, Kenapa? siapa yang mau jadi model? Ya, jadi Silom ini kita sudah punya alat itu semua. Ini untuk pemeriksaan ultrasonnya. Ultrasonnya ini bukan ultrasonnya langsung di perut, ya, seperti orang hamil, bukan, tapi langsung masuk ke dalam dubur dan itu langsung mengena di prostat. Jadi prostatnya bisa nih seperti gambar. Ya, kemudian pemeriksaan PSA. Pemeriksaan PSA itu dari darah, ya. Ada satu pemeriksaan lagi yang jarang kita
publish ya, padahal itu penting untuk mendiagnosa dan juga untuk memprediksi. Itu yang namanya uroflometri. Jadi pasien disuruh kencing, ya, kemudian ini ada grafik yang keluar, di situ akan menggambarkan pola kencingnya pasien. Ya, dari situ kita juga bisa memprediksi kira-kira berapa lama sih pasien ini kalau nggak minum obat nanti akan terjadi tidak bisa kencing sama sekali. Itu kita bisa prediksi dari situ. Ya, apakah itu karena sumbatan atau karena itu ototnya yang tidak bisa mengejan dengan kuat, itu kita bisa diagnosa dari uroflometri namanya. Uroflow itu pancaran, metri itu ukuran, jadi ukuran pancaran kencingnya. Itu bisa kita lakukan deteksi dini biasanya pada pasien-pasien yang sering dilakukan medical check up, usianya sudah di atas 50 tahun, biasanya mereka minta pemeriksaan PSA sekalian. Kapan mulai deteksi dini? Nah, ini bisa kita lakukan pada usia mulai 50 tahun. Bisa lebih awal apabila ada riwayat keluarga. Misalkan orang tua saya dulu pernah kanker prostat, maka harus dilakukan deteksinya lebih dini. Ya. Mereka yang sudah ada riwayat keluarganya kanker prostat ya. Prostat turunan ya, bisa turunan. Bukan keturunan Pak, tapi genetik ya. Oh, genetik. Jadi nggak menurun, tapi genetik. Kalau misalkan kenapa? Nanti aja kenapa? Nggak apa? Saya direbut dingin sama media keringetan semua saya. Ya, jadi kalau misalkan keluarganya ada yang kena kanker prostat, maka pembesaran prostat ini bisa terjadi lebih awal sehingga deteksi bisa kita kerjakan mulai usia 40 tahun. Nah, ini kalau kencing, kalau anak kencing ya, itu lomba pancaran kencingnya itu bisa sampai seperti itu. Bagus. Nah, kalau dewasa coba lihat. Nah, ini yang sudah pernah dioperasi, ini yang sebelah kanan. Yang kiri belum. Gitu. Ya, oke. Ye, sudah. Ini menaiki ginjal itu. Kemudian ini USG. USG-nya ini khusus nih yang transrektal. Jadi ini yang kayak disodomi nih. Kayak disodomi. Tapi jangan sodomi. Begitu sodomi pasien sudah takut semua nanti. Terus ini alat yang dinamakan uroflometri. Ya. Ini pancaran metrinya. Ini biasanya kita sembunyikan di situ. Ini karena medianya tak taruh di sini. Dok, kalau jumlah pasien yang kena prostat ini juga banyak ditangani di Ya, banyak. Hampir setiap hari saya sudah melakukan. Tapi memang rata-rata usia tadi ya. Ya, tergantung. Memang intinya kan ada pembesaran prostat. Ya. Tapi dokter harus bisa membedakan apakah pembesarannya ini jinak ataukah ganas. Kalau pembesaran itu pasti ya. Pasti. Tapi bisa Jinak atau ganas ya. kita belum tahu. Nah, terus sekarang mungkin penyebabnya apakah mungkin karena faktor makanan atau pola hidup apa ini? Ya, itu banyak sekali penyebabnya Pak. Pertama dari ras ya, suku-suku mongoloid itu sering terjadi ya. Kemudian ya bersyukurlah kita di daerah-daerah tropis seperti Indonesia ini angka kejadiannya memang tidak sebanyak yang kalau misalnya itu terjadi di Cina dan sebagainya. Di Eropa itu lebih tinggi angka kejadiannya. Kalau di Indonesia tidak seberapa banyak. Ya. Kemudian juga faktor diet yang terutama diet lemak dengan konsumsi makanan-makanan itu. Ya, makanan yang berlemak itu juga resiko terjadinya pembesaran prostat jadi lebih cepat dibandingkan kalau yang tidak. Jadi ada faktor ras, ada faktor diet, ada faktor keluarga, ya genetik ya. Genetiknya tadi yang saya sebutkan. Kalau misalnya ada garis keturunan kita yang ada pembesaran prostat atau mungkin yang bahkan kanker prostat, maka resiko itu akan terjadi pada garis keturunan di bawahnya. Oh, tidak pengaruh dengan aktivitas. Tidak pengaruh dengan Ini binaraga dok. Kalau saya binaraga, Pak. Iya. Tapi gini, terus ini dok. Kan Pak, saya sambil duduk Pak ya. Ya. Kan tadi tanda-tandanya seperti malam itu apa kencing lebih dari 1 kali. Tapi banyak lagi tanda-tanda yang lainnya kan. Ya. Kalau dia cuman ini ada kuesioner yang mungkin bisa dipakai ya buat baca-baca. Nah, ini keluarnya itu apa aja di situ, Pak? 1 ya. Oke. Ini untuk mengukur skornya pembesaran prostat. Ya. Ini beberapa apa